Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Virginia Apriliasari dari Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya, yaitu pada pelajaran perilaku organisasi. Sebelumnya saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang dimengerti atau kurang jelas ya. Yuk kita langsung aja. Yang pertama ada apakah yang dilakukan oleh manajer. Manajer itu menyelesaikan tugas melalui individu lain atau anggota. Manajer membuat keputusan atau mengalokasikan sumber daya dan mengatur aktivitas anak buahnya. Untuk mencapai tujuan, manajer itu melakukan pekerjaan dalam suatu organisasi, yaitu organisasi itu suatu unit yang dikoordinasikan secara sadar, terdiri atas 2 individu atau lebih, dan berfungsi pada suatu dasar. Jadi secara garis besar itu manajer biasanya itu dia meminta atau mengatur aktivitas anak buahnya atau anggotanya, kayak misal kita harus disuruh ini gitu, kita harus disuruh ini, dan kita sebagai anak buahnya harus menuruti apa kata manajer, pasti itu yang terbaik. Lalu organisasi itu kayak suatu perkumpulan antara satu individu dengan satu individu atau lebih yang biasanya memiliki tujuan yang sama. Next, langsung fungsi manajemen ya. Pada awal abad ke-20, seorang industriasi Prancis bernama Henri Fayol menulis bahwa manajer melakukan 5 fungsi manajemen, yaitu merencanakan. Dia harus bisa merencanakan apa yang harus dia kerjakan untuk kedepannya, lalu mengorganisasikan. Next, langsung fungsi manajemen ya. Pada awal abad ke-20, seorang industriasi Prancis bernama Henri Fayol menulis bahwa manajer mengorganisasikan, lalu ada memerintahkan, mengordinasikan, dan mengendalikan. Lalu seiring berjalannya waktu disingkat menjadi 4, yaitu merencanakan. Perencanaan itu biasanya kita merencanakan sesuatu, kayak kita buat sketsa dulu tentang apa tujuan kita dan apa yang harus kita lakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Lalu mengorganisasikan itu kayak kita membuat suatu perkumpulan yang tujuannya itu sama gitu kan. Lalu kepemimpinan. Kepemimpinan berarti kita harus punya rasa kayak pemimpin gitu kan, kayak leader gitu. Lalu pengendalian itu berarti kita harus menaungi anak-anak biar tetap pada jalan yang seharusnya gitu. Next ya, kita langsung penjelasan 4 fungsi manajemen. Perencanaan atau planning. Planning yaitu menyiapkan strategi atau skenario untuk bisa mencapai tujuan. Lalu pengorganisasian atau organizing, membagi kepada setiap pekerja yang harus dia lakukan, karena kita kayak udah dibagi-bagi tugas gitu kan. Lalu kepemimpinan atau leading, manajer harus bisa menyelesaikan konflik di antara anggotanya, jadi biar kita nggak terpecah jadi 2 gitu. Manajer itu harus bisa menyatukan kembali anggotanya. Lalu pengendalian atau controlling, manajer memastikan keadaan dan kinerja organisasi, kemudian kinerja tersebut dibandingkan dengan tujuan-tujuan itu bakal dengan keadaan ini bisa tercapai nggak gitu suatu tujuannya. Lalu next, kita peran manajemen. Peran manajemen itu ada 3, yaitu peran antarpersonal, peran informasional, peran pengambilan keputusan. Peran antarpersonal yaitu semua manajer harus melakukan tugas terkait seremonial atau simbolis. Kayak sebagai contoh, misal kita bekerja di Direktorat Jenderal Perpajakan. Kita itu anaknya rajin, kita cepat kerjanya, kita tekun, lalu atasan memberi reward atau kayak penghargaan atau sertifikat, dan sertifikat tersebut bisa kita tukar untuk menambah nominal gaji untuk kita sendiri. Lalu peran informasional, para manajer biasanya mengumpulkan informasi dari organisasi atau institusi luar, kayak dari institusi luar
institusi luar manajer mencari tahu perubahan selera masyarakat. Biasanya manajer mencari informasi melalui majalah atau berkomunikasi dengan individu luar. Dan sekarang itu lagi maraknya banget ya di TikTok, kayak kita membeli barang gitu kan. Karena kebanyakan sekarang lagi trennya itu packagingnya itu yang bagus gitu kan. Jadi bikin selera masyarakat untuk membeli itu besar. Lalu peran pengambilan keputusan. 4 peran pengambilan keputusan dalam kewirausahaan. Para manajer memulai dan mengawasi proyek-proyek baru yang akan meningkatkan kinerja organisasi. Biasanya manajer melakukan tindakan kolektif untuk menyelesaikan berbagai masalah yang kadang tidak terduga. Jadi kayak manajer itu harus siap siaga gitu, memecahkan suatu masalah. Next, ke keahlian manajer. Keahlian manajer itu ada 3, keahlian teknis, keahlian personal, dan keahlian konseptual. Keahlian teknis meliputi kemampuan untuk menerapkan pengetahuan atau keahlian khusus. Jadi manajer biasanya kuliah, mereka bisa mengambil teknik, ya berarti mereka juga harus bisa ya pokoknya semacam yang berbau teknik-teknik gitulah. Lalu kedua, keahlian personal atau kemampuan menyukseskan tujuan mereka semua untuk bekerja sama dan memahami individu lain secara individu maupun kelompok. Jadi kayak dia memberi motivasi agar anggotanya itu semangat bekerja atau demi kita memasuki perilaku organisasi. Perilaku organisasi adalah bidang studi yang menyelidiki pengaruh yang dimiliki oleh individu, kelompok yang bertujuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan. Organisasi merupakan bidang ilmu terapan yang dibentuk berdasarkan kontribusi dari sejumlah bidang yang berkaitan dengan perilaku. Bidang-bidangnya utama antara lain psikologi. Lalu Wadi mengajarkan 3 faktor secara singkat, yaitu mengawasi individu mengenai kinerja mereka di suatu organisasi. Next, lalu disiplin ilmu yang mendukung perilaku organisasi. Lalu perilaku organisasi adalah sebuah bidang studi bahwa PO adalah sebuah bidang keahlian khusus yang mempunyai pokok ilmu pengetahuan yang umum. Lalu apa yang diajarkan perilaku organisasi. Dan psikologi dibagi menjadi 2, ada psikologi saja dan ada psikologi sosial. Kalau psikologi saja, ilmu pengetahuan yang berusaha mengukur, menjelaskan, dan kadang mengubah perilaku individu atau makhluk lain. Biasanya psikologi itu memfokuskan diri mempelajari berupa memahami perilaku individual. Kalau psikologi sosial berbeda dengan psikologi karena fokus pada pengaruh seseorang terhadap individu lain, jadi kayak mempengaruhi gitu. Kalau sosiologi berbeda dengan psikologi karena biasanya psikologi berfokus pada individu, sedangkan sosiologi mempelajari tentang manusia dan para sosiolog lain. Biasanya psikologi itu memfokuskan diri mempelajari berupa memahami perilaku individual. Kalau psikologi sosial berbeda dengan psikologi karena fokus pada telah memberikan kontribusi kepada perilaku organisasi melalui studi mereka mengenai perilaku kelompok dalam organisasi. Dan yang terakhir ada antropologi, yaitu studi kemasyarakatan untuk mempelajari masyarakat dan aktivitasnya. Lalu yang terakhir, mengelola keberagaman angkatan kerja. Organisasi semakin heterogen dalam hal gender, ras, usia atau etnik. Jadi keberagaman angkatan kerja itu tidak bergantung kayak misal perusahaan ini menerima karyawan-karyawan yang semakin heterogen dalam hal gender, ras, usia atau etnik. Jadi keberagaman angkatan kerja itu tidak bergantung kayak misal perusahaan ini menerima karyawan-karyawan yang saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan karena saya juga sama-sama belajar. Terima kasih yang udah mendengarkan dan sekali lagi maaf jika tidak mengerti. Mudah-mudahan itu enggak, karena emang itu campuran, ada yang dari gendernya yang berbeda, ada dari rasa yang berbeda atau usianya yang berpagut jauh gitu kan. Mungkin itu saja yang bisa